Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Dwi Anggrani Alizika dengan NIM 20424000055. Saya dari Prodi Ekonomi, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari Bapak Temi Wijaya dengan mata kuliah Hukum Ekonomi. Langsung saja, kita harus mengetahui dulu apa pengertian hukum ekonomi. Terdapat beberapa definisi, yaitu pertama menurut Sunaryati Hartono, hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi Indonesia. Kedua, menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, hukum ekonomi merupakan perangkat peraturan-peraturan yang mengatur paling tidak dua hal yang berkenaan dengan usaha-usaha untuk mengelola sumber daya ekonomi guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan, hukum ekonomi adalah rangkaian peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Kemudian, hukum ekonomi ini terdapat pada pasal 33, di mana pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam Konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pemimpin pemerintahan. Kemudian mengenai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ayat 3 menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, menegaskan bahwa posisi rakyat yang substansial atau utama. Hal ini demokrasi ekonomi memperoleh justifikasinya, yaitu bahwa kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang seorang. Demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang. Artinya, mengutamakan kebersamaan atau biasa disebut mutualisme, bukan berdasar individualisme. Pengutamaan kepentingan masyarakat ini tidak mengabaikan hak-hak individu secara semena-mena sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Hatta dalam sidang BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945 tentang perlunya melindungi hak-hak warga negara orang seorang. Dalam paham demokrasi ekonomi, maka rakyat secara bersama memiliki kedaulatan ekonomi. Ekonomi rakyat memegang peran dominan dan menjadi tumpuan ekonomi rasional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.